Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat ya? Oke, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran pada hari ini, masih ada yang ingat gak? Minggu kemarin itu kita udah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Iya, minggu kemarin itu kita udah belajar tentang bab toharoh atau bersuci. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang sholat. Di sini ada nggak yang belum sholat? Ada yang belum sholat? Nggak ada ya? Nggak ada, semuanya sudah sholat. Ada yang tahu nggak pengertian dari sholat itu sendiri apa? Ada yang tahu? Oke, jadi sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari suatu perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun dalil yang mewajibkan sholat adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang selanjutnya yaitu syarat sah dan syarat wajibnya sholat. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Ada yang tahu nggak syarat sahnya sholat itu ada berapa? Ada yang tahu? Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci badan, tempat, dan pakaian dari najis. Yang ketiga, menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Terus sampai mana saja batas auratnya itu? Batas aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan batas aurat perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan juga wajah. Yang keempat itu telah masuk waktunya sholat. Jadi tidak wajib sholat kecuali telah masuk pada waktunya. Dan sholat yang dikerjakan sebelum masuk kepada waktunya itu sholatnya tidak sah. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sekarang yang kedua yaitu syarat wajibnya sholat. Ada yang tahu nggak syarat wajibnya sholat itu ada berapa? Ada yang tahu? Kalau tadi kan syarat sahnya itu ada 5, kalau sekarang syarat wajibnya sholat. Ya, jadi syarat wajibnya sholat itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang bukan Islam itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, balik, baik laki-laki maupun perempuan. Terus ketentuan baliknya itu seperti apa? Jadi ketentuan balik laki-laki itu adalah telah mengeluarkan sperma atau telah berusia 15 tahun. Sedangkan ketentuan balik bagi perempuan adalah telah mengeluarkan darah haid atau telah berusia 15 tahun juga. Selain itu, anak-anak juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat, namun belum diwajibkan. Yang ketiga yaitu berakal. Jadi, orang yang gila, orang yang mabuk itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah terjaga atau tidak sedang tidur. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya, yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, terbuka auratnya.
Yang kelima, merubah niat. Yang keenam, membelakangi kiblat. Yang ketujuh, makan dan minum secara sengaja. Yang kedelapan, murtad. Yang kesembilan, sengaja meninggalkan salah satu rukun dari sholat. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat sholat. Rukun dan syarat sholat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat, artinya menyengaja di dalam hati melakukan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu di sini berarti seseorang yang tidak mampu berdiri itu dapat melaksanakan sholat dengan cara duduk. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Yang kesebelas, sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, salam yang pertama. Yang ke-13, tertib atau berurutan. Yang terakhir yaitu ketentuan waktu sholat. Yang pertama yaitu ketentuan waktu sholat zuhur. Apabila matahari telah tergelincir ke sebelah barat dan bayang-bayang suatu benda itu sama dengan bendanya. Yang kedua yaitu waktu sholat asar, yaitu apabila habisnya waktu sholat zuhur sampai dengan terbenam matahari. Yang ketiga, waktu sholat maghrib, yaitu terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya syafaq merah, yaitu cahaya di kaki langit sebelah barat pada sore hari. Yang keempat, yaitu waktu sholat isya, yaitu hilangnya syafaq merah sampai dengan terbitnya fajar shodiq. Yang kelima, waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar shodiq sampai dengan terbitnya matahari. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah.
dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu.
Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat.